Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu. Selamat malam Sobat Damai, selamat sore, selamat pagi, dan selamat menjalankan aktivitasnya. Malam ini kita akan talk show filosofis dengan tema Eclectic Discussion Budaya, Religi, dan Sains dengan narasumber kita Kak Hendrikus Agung Pranowo atau biasa dipanggil Kak Aceng. Oke, Kak Aceng. Yes. Dari Studi Interkultural dan Religi S2 Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan. Nah, ketemu juga dengan saya Ami Fajria, dan saya ditemani dengan Kang Daus Firdaus Hadi dan juga Kang Lutfi Audia Pribadi. Malam ini kita akan ngobrol ya selama 1,5 jam ke depan. Tapi sebelum itu saya mau menyebutkan kemitraan dari Halaqah Damai, yaitu Program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, lalu Prodi Studi Agama-Agama S2 S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan CPCRS Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan. Sobat Damai, jangan lupa dukung kami di Instagram @halaqahdamai dan juga @halaqah_. Oh ya, @halaqah__ damai. Dan YouTube Halaqah Damai. Kita juga ada email integritas.terbuka@gmail.com. Lalu ada jurnal Integritas Terbuka ya. Jurnal ilmiahnya. Iya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kayaknya kita langsung aja kali ya. Kenalan dulu sama Kak Aceng yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini gitu. Oke. Silakan. Selamat sore Sobat Damai, Kang Daus, Kang Lutfi, sama Mbak Ami. Nama saya Hendrikus Agung Pranowo. Saya adalah seperti yang sudah disebutkan mahasiswa magister di Fakultas Filsafat dengan konsentrasi program studi interkultural dan religi. Kayaknya masih juga lupa ya. Yang penting mah itu dah pokoknya. Itu. Dulu mau filsafat budaya. Iya, pokoknya di mah filsafat budaya aja. Mungkin itu aja sih, singkat padat, jelas. Makanan favorit atau minuman? Kalau anak kosan mah apa aja dimakan, yang penting enak. Ya, anak kosan mah omnibus law, bukan orang. Omnibus law, beda tuh. Beda. Oke. Ya. Kang Daus. Apa ya? Saya harus ngomong apa ya? Oke, Sobat Damai, saya bertugas sebagai moderator ya kali ya. Moderator, satu Di moderator. di talk show filosofis kali ini temanya menarik dan agak rumit sebenarnya. Ini 3 terminologi Besar. yang cukup besar lah, ada sains, ada agama, dan budaya. Tapi ini sudah diramu karena kita bentuknya eklektik ya, ngambil dari berbagai sumber pemikiran. Nanti juga nanti ada paparan slide dari narasumber kita kali ini nih, Kang Aceng, Bang Aceng. Kalau Aceng itu pasti harus dengan Kang, karena Aceng itu identik dengan Jawa Barat. Aceng itu kalau di Garut, bro ya. Di Garut itu Aceng itu anak kiai. Aceng anak kiai, makanya ada Anggota Tasik. Ceng Enoh, Ceng Emu, itu teh anak-anak kiai. Di Garut itu ada 2 istilah Aceng, ada Aden. Kalau Aden itu anak apa ya? Anak Gede, anak kaya, petinggi lah, anak Sultan lah kalau Kaya. sekarang mah ya. Masih keturunan sih. Jadi istilah-istilah Aceng, Aden, budaya kan, kita ngomongin budaya. Tapi ini spesial Sobat Damai, ini Aceng tapi aslinya dari Medan, Batak, dan Jawa. Oh bukan ya? Saya Flores Jawa. Oh Flores Jawa. Tapi bapaknya Batak. Oh enggak juga. Enggak, bapaknya. Flores berarti NTT ya? Iya, betul. NTT dan Jawa. Jawa Jogja. Jawanya Oh, Jogja. Jogja. Jawanya Jogja. Aceng. Ini udah interkultural. Iya, Oke ya. interkultural. Untuk mempersingkat waktu kita kasih kesempatan buat paparan. Iya. Pembicara kita kali ini Kang Aceng. Lutfi. Oh, Kalau belum Oke. buka ya. Oke. Oke, terima kasih Kang Lutfi. Itu pembukaan dari Biasanya. Kang Lutfi. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama Bang. Luar biasa sekali. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menyaksikan. Nanti diedit. Oke.
Oke, Lanjut. Seperti biasa saya moderator 2. Moderator 2, jadi biasanya ada moderator 1 tuh cuman memantik biasanya gitu ya, mendampingi diskusi, tapi kok di Alokadama ya 2 moderatornya gitu ya. Ya inilah yang unik ya sebenarnya. yang unik. Jadi kita akan cari saya Lutfi Audia pribadi seperti biasa di kelas inspirasi kalau di Instagram ya. Ya, dan juga salah satu staff manager dengan Pak Jia juga, termasuk dengan Ami dan Mang Daus juga gitu. Pasti tidak asing lah. Yang penting mah jangan usang lah ya. Bang, silakan mungkin waktu kan orang Ya. pasikeun kan kagungan tak itu bahasa Garut. Ya, dipersilakan waktu dan tempat sepuasnya. Oke, terima kasih buat kesempatannya bisa berdinamika bersama dengan Alokadama, terutama dalam sesi kali ini lebih ke membahas, sebenarnya nggak terlalu berat sih, kita bahasnya simple nggak terlalu dalam, tapi tetap dapatlah insight-nya tentang sesi kali ini. Eclectic discussion seperti yang udah disinggung tadi sama Kang Firdaus. Eclectic discussion ini lebih mengarah pada bukan terpaku pada satu tokoh aja ya. Berbagai sumber. Tapi berbagai sumber nanti akan kita sama-sama bahas di sini tentang sains, agama dan budaya. Sebenarnya dialektikanya gimana sih, berangkat dari sejarah, diakronis dan sistematis sinkronisnya gimana sehingga ya jadinya sekarang seperti ini gitu, pemahaman tentang sains, agama dan budaya. Mungkin singkatnya seperti itu, eclectic discussion. Backgroundnya adalah kita dalam sejarah juga saat ini juga paham sedikit mungkin untuk kaum awam, agama dan sains itu kerap kali dipandang sebagai suatu paradigma besar yang saling bersinggungan ya, antara agama dan sains gitu. Atau bisa dikatakan sebagai paradoks gitu yang dapat diartikan bahwa antara dan agama justru saling meniadakan satu sama lain, apalagi menyoal tentang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, mau pertanyaan eksistensial, pertanyaan tentang alam semesta, pertanyaan tentang apa sih makna hidup, apa sih itu hidup. Duanya antara agama dan sains itu mempunyai tegangan yang berbeda. Yang satu kakinya di mana, yang satu kakinya di mana. Padahal kalau misalnya dalam sejarah bisa dikatakan beriringan gitu. Bahkan sains lahir dari agama, bisa dikatakan seperti itu. Kalau misalnya pondasi agama berdasarkan pada iman, tradisi, doktrin dan ajaran, kalau sains itu kan berdasar pada bisa dikatakan basis epistemologi atau ontologisnya kan dari empiris ya, dari observasi, dari tes, dari prediksi yang seperti itu, yang pada akhirnya dalam proses perjalanan waktu menimbulkan kesan kayak duanya ini bertegangan gitu loh. Sains meniadakan agama, apalagi di era sekuler. Pengetahuan ilmu modern, sains, teknologi mulai menjelaskan apa itu sebelumnya yang tidak bisa dipahami manusia, misteri-misteri kehidupan akhirnya bisa dijelaskan oleh sains, pada akhirnya menimbulkan buat apa lagi agama gitu loh. Nah, yang kedua juga karena ada tadi di judul tentang budaya. Sebenarnya bisa dikatakan juga ontologis antara agama dan sains itu perlu disadari terdapat suatu realitas yang tidak bisa ditolak, yaitu adanya kontestasi antara agama dan budaya gitu loh. Yang memang pada giliran dalam perjalanan sejarahnya keduanya kan saling berkelindan lah. Antara agama dan budaya nggak bisa dipisahin ya. Betul nggak? Bahkan cenderung jadi ayam telur aja. Gitu. Bahkan nanti kita bahas juga di sini. Sebenarnya agama dulu atau budaya dulu yang lahir. Itu kan menjadi yang benar tadi kata Kang Firdaus, telur dulu apa ayam dulu sih, gitu kan? Yang menjadi. Kalau telur dulu atau ayam dulu berarti telur dulu. Karena ngomongnya telur dulu atau ayam dulu. Iya. Ayam dulu atau telur dulu berarti ayam dulu. Ini tergantung gimana preposisinya ya. Ayam di awal atau di akhir gitu kan. Nah, kadang penghayatan terhadap agama itu bersifat monolitik eksklusif, tetapi ketaatan terhadap unsur budaya juga menciptakan hegemoni dalam kehidupan kolektif manusia kayak mau hidup ini mau mengacu pada aturan agama atau tradisi. Kadang keduanya sudah berkelindan, jadi akhirnya bingung gitu, bahkan menjadi inkulturasi gitu kan. Ada nilai agama yang diambil budaya, atau ketika nanti agama sudah berpadu dengan budaya melahirkan kebudayaan baru gitu kan. Prosesnya. Jadi
dialektikanya itu vis a vis, saling berhadapan kan, agama budaya ini akan kita bahas lebih dalam tapi santai, gak terlalu berat gitu loh, karena kayak filsafat kan enggak, Mukanya udah biar filsafat juga bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Nah, saya mau balik lagi ke bagaimana dialektika. Artinya dialektika itu ada dinamika pertemuan antara bagaimana agama dan sains saling berhadapan, terutama di era sekuler saat ini. Kalau misalnya agama itu sistem makna dan nilai sebagai pegangan hidup itu berangkat dari eksperiensial, dari personal. Memang pada akhirnya semakin diketatkan dalam dunia sekuler itu, ya udahlah agama urusan pribadi aja, nggak usah diurusin lagi sama misalnya. Ya, lu nggak usah ngurusin, udah agama lu ya udah, lu mau beragama atau enggak ya udah. Tapi kan kalau dalam konteks beragama ini ya aku beragama ya udah gitu loh, maksudnya bukan menjadi oke lah waktu sebelum abad pertengahan mungkin itu masih ada penggabungan lah ya antara agama dan negara, jadi ada negara mengatur pokoknya agama negara kita ini titik ya, agama berbasis negara berbasis agama. Ya muncul kan setelah itu Renaissance dan lain-lain, akhirnya agama tuh kembali ke wilayah pribadi, sekularisasi. Betul. Sedangkan kalau sistem pengetahuan sains itu berangkat dari sistem pengetahuan faktual yang sifatnya impersonal dan publik, karena kan dia keluar ya umum gitu kan. Dan skupnya juga berbeda antara sains dan agama. Kalau sains berdasar yang tadi epistemologi, observasi, tes. Kalau agama skupnya adalah metafisika ontologis. Meskipun memang sains juga metafisika, cuma kan kesini situ melihat sains itu mulai lepas dari metafisika, mulai melepaskan dengan yang sifatnya di luar fisik gitu kan, bisa dijelaskan gitu. Dan pondasinya juga dasarnya agama adalah iman dan pewahyuan kan, apalagi agama-agama Semit. Ya, revelation agama Semitik terutama seperti Yahudi, Kristen, Islam. Dan kalau sains kan berdasarkan yaitu tadi keraguan, tes, observasi dan prediksi. Itu kan udah beda tuh ranahnya tuh. Otoritasnya juga ya beda. Kalau agama ya Tuhan dan pewahyuan juga gitu. Kalau sains ya logika. Atau mungkin rasional. Iya, logika, fakta dan rasionalitas. Memang bukannya agama dibilang tidak rasionalitas, cuma pondasinya lebih ke Tuhan dan pewahyuan, meskipun ada teolog-teolog yang merasional. Karena sumber epistemiknya juga berbeda, betul. Akhirnya ontologisnya juga berbeda. Oke, lanjut. Dan bahasanya agama tuh biasanya ekspresif dan persuasif, seperti kalau di tradisi Kristen kayak ada Mazmur, ada kalau persuasif itu yang 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan Dekalog. Gitu kan, seperti itu. Dan di Islam juga mungkin ada. Kita sebenarnya diikat dengan dekalog gitu. Dekalog gitu ya. Ya agama Semit. Iya, Semit agama. Ya. Dekalog itu kita kesamaan secara dekalog itu sama. Ya seperti itu, yang jangan membunuh, jangan mencuri, ya seperti itulah. Dan kalau sains lebih ke kontrol, deskriptif, dan itu tadi menjelaskan, deskriptif, menjelaskan sebenarnya alam semesta itu terjadi seperti bagaimana manusia itu terbagi dalam ada otak, ada seperti itulah. Sains lebih menjelaskannya secara rasional dan deskriptif, prediktif, karena berdasarkan temuan-temuan. Mars tuh ini berdasarkan observasi kan, kita melakukan observasi menciptakan jarak antara subjek dan objek gitu kan. Akhirnya kita mempunyai kesimpulan, pohon tuh begini, pohon tuh begitu. Sedikit, kalau misalnya tadi agama dengan budaya itu cenderung ada vis a vis, bahkan tapi ada konvergensi juga. Betul. Nah kalau sains sama budaya? Kalau sains sama budaya bisa dikatakan kalau itu tadi agama kan sebenarnya juga dikatakan sebagai budaya karena tradisi itu sendiri kan, agama juga memuat tradisi ada. Cuma perbedaannya adalah mungkin agama lebih menjadi rigid, menjadi lebih kaku karena dibentuklah sebuah institusi. Kan kalau budaya institusinya secara partikular dalam kebudayaan partikular kayak kebudayaan Sunda, kebudayaan
Flores, kebudayaan Sumatera. Tapi kan kalau misalnya agama ketika sudah berubah menjadi institusi, dia kan menjadi sifatnya global. Nggak lihat orang Sunda, nggak Iya, lihat orang Jawa, betul. secara institusi keagamaan kudu kieu harus Iya, gini, harus apalagi gitu. ya betul sudah apalagi ketika sudah memunculkan institusi melahirkan doktrin, Yes. dogma, agama, tradisi lebih tepatnya juga seperti itu. Makanya ya sebenarnya antara sains, agama dan budaya itu secara diakronis dan sinkronis ketiganya itu berkelindan satu sama lain. Sebetulnya dalam sejarahnya juga kan mereka bersama-sama gitu ya. Agama melahirkan sains, sains juga banyak dari kalangan sains. Nanti kita lihat bagaimana juga seorang agama, tapi juga misalnya agama seorang bisa dikatakan rohaniwan strip ilmuwan. Nanti bisa kita temukan di selanjutnya. Nah, saya mau membahas dialektika agama dan secara diakronis dulu, secara sejarahnya. Pada zaman prasejarah, artinya sebelum bisa dikatakan Yunani klasik lah ya. No. Ya, pengetahuan itu bisa dikatakan antara mistis dan praktis itu masih bersinggungan gitu loh. Okay. Karena belum ada pembedaan antara mana pengetahuan, mana yang istilahnya hanya pendapat-pendapat, opini-opini biasa aja lah, kayak yang bisa dikatakan contohnya paling dekat sama kita lah. Dan dulu nggak ada web ya. Gitu. Kayak wah, Nggak ada FYP. betul. Kayak misalnya nih, hujan tapi panas, wah orang meninggal nih, ada yang meninggal nih gitu. Hujan koyan. Itu kan itu zaman saya kecil gitu tuh, hujan tapi panas, wah berarti ada orang meninggal nih. Nah itu kan opini kan. Sebenarnya kalau misalnya kita lebih jauh lagi itu kan bisa dijelaskan secara sains, secara saintifik kan. Nah masyarakat prasejarah itu justru antara mistis dan praktis itu ya masih menjadi satu gitu loh. Jadi mitologi. Mitologi. Makanya dulu di zaman Mesir itu alam semesta itu menurut anggapan masyarakat Mesir pada masa itu zaman prasejarah adalah dunia itu diciptakan dari ya persepsi Tuhan, dari kekacauan persepsi Tuhan. Pencipta lah, mereka belum mengenal istilah Tuhan, belum ada istilah Allah, belum ada istilah itu, tapi ya yang divine lah, sosok yang divine menciptakan the great. Nah, kita ini sebagai manusia adalah secuil gitu loh, adalah menerima istilahnya setitik atau dikit dari istilahnya pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu tersebar di masyarakat ciptaannya. Itu menurut masyarakat Mesir kuno. Beda lagi di Babilonia yang ada kemiripan dengan agama Semitik saat ini. Di Babilonia dulu masyarakat berpikir bahwa ada konsep, belum dikatakan surga ya, tapi ada tempat dunia lain di mana tempat orang berbahagia di sana. Sebutnya dimensi gitu. Dimensi, betul. Itu kan konsep yang sangat dekat dengan agama-agama Semit ya. Yes. Konsep surga, konsep dunia lain, konsep roh-roh halus. Itu sebenarnya dari zaman prasejarah sudah ada. Mesopotamia bisa dikatakan. Nah, ketika maju lagi ke depan, saya ngambil contohnya Yunani, itu udah ada mulai pemisahan antara mana yang mitos, mana yang logos, mana yang opini-opini publik, mana yang benar-benar pengetahuan gitu loh. Mana yang pseudo, mana yang bukan. Mana yang pseudo, yang semu, yang istilahnya yang lain dari pengetahuan. Nah ini mana yang pengetahuan. Nah, seperti itu mulai ada, walaupun belum setegas sekarang ya, tapi sudah mulai ada pemilahan gitu. Kayak misalnya dulu pada masa itu tuh mulai adanya ya, memang dari zaman Mesir sudah mulai ditemukan angka-angka, cuma mulai dari zaman Yunani ini pemisahan antara mitos dan logos ini mulai kayak angka itu digunakan sebagai untuk alat membaca gejala-gejala alam gitu. Muridnya Pitagoras itu Philo siapa gitu loh, maaf saya lupa, itu dia berkata angka itu digunakan untuk membaca gejala-gejala, tanpa angka itu kita nggak bisa mengetahui apa-apa gitu. Dari situ udah mulai dipakai sampai Euclid abad ketiga. Angka itu mempunyai peran penting dalam perkembangan poros sains dan filsafat. Lebih tepatnya gitu. Ya makanya banyak terminologi itu berasal dari bahasa Yunani. Betul. Berasal dari bahasa perkembangannya memang sejarah Yunani yang mempunyai peradaban yang istilahnya karena di peradaban ini mungkinnya betul. Saya nggak tahu kenapa dipilihnya Yunani gitu. Kenapa orang-orang Yunani kan yang punya melahirkan filsafat, melahirkan demokrasi kan dari sana ya. Meskipun nanti ada perkembangannya arahnya lain gitu. Dan sangat mempengaruhi tiga agama besar. Betul. Sangat mempengaruhi. Iya. Banyak terpengaruh oleh
pemikiran Yunani. Betul. Ya bisa dibilang kalau nggak ada Yunani ya kita nggak tahu ya. Mungkin kalau nggak ada Yunani ya nggak ada kita yang sekarang gitu loh. Kita juga nggak tahu sih kalau bahas kausalitas. Nah, berangkat lagi ke Helenis. Helenis adalah suatu tradisi berpikir yang berasal dari Yunani, cuma dia sudah berangkat atau keluar dari Yunani, dari masyarakat Yunani. Itu salah satu contohnya adalah di Mesir dibangunnya suatu perpustakaan besar Alexandria dulu sangat terkenal yang memang sayangnya dihancurkan oleh bangsa Romawi ya gitu kalau nggak salah dihancurkan. Alexandria kalau di Arab Iskandaria namanya. Iskandaria. Nah, itu kayak mulai tradisi Yunani mulai keluar tapi sifatnya belum diadopsi ya, karena masih benar bentuk tradisi berpikir Yunani, cuma mulai menyebar keluar, salah satunya ya ke Mesir itu dengan adanya perpustakaan Alexandria. Masuk ke abad pertengahan. Nah, di sini muncullah kontestasi agama-agama Semit besar seperti Kristen dan Islam khususnya yang semakin kompleks padu antara agama dan sains. Itu mulai itu tadi yang saya bilang antara agamawan dan agamawan dan ilmuwan. Ilmuwan dan agamawan. Nah, agamawan. Mulai duet tuh nyanyinya. Bener, mulai apa ya? Ada fit gitu ya. Ada klik gitu loh. Nah, di sini kayak misalnya contohnya Al-Batani itu dari tradisi Islam menciptakan tabel-tabel astronomi. Mulai menciptakan tabel-tabel astronomi. Ibn Yunus membuat tabel matahari, Al-Khawarizmi membuat aljabar dan mempercanggih trigonometri. Terus ada Ibnu Al-Nafis memperbaiki ilmu bedahnya Galen. Terus juga ada Al-Batani menciptakan astronomis yang kelak digunakan oleh Kopernikus dan Galileo. Itu kan berarti canggih banget ya, kayak agamawan yang istilahnya metafisik tapi dia juga nyampur ke sains, masuk juga ke sains. Ini kan berarti ada pergeseran ya kalau kita lihat zaman sekarang ya, kayak sains itu dianggap kafir lah ya. Dianggap kayak buat sekuler. Sekuler, terlalu sekuler, kayak ngapain sih belajar sains, udah pokoknya patokannya agama lah yang menyelamatkan gitu. Padahal kalau sekarang teknokrat. Nah ya mungkin itu bisa seram kan, makanya kayak orang kayak ada penemuan yang istilahnya membawa ke hal sekular kayak wah ini kafir nih, maksudnya kayak menjauhkan kita dari Tuhan gitu lah, menjauhkan kita dari ideologi. Nah betul. Padahal kalau kita melacak tradisi kembali kayak ke abad pertengahan itu kan antara agama dan sains berpadu ya, istilahnya sains digunakan bukan untuk justru meniadakan agama, apalagi meniadakan Tuhan, tetapi seperti pendapatnya Thomas Aquinas di Summa Theology kan, sains itu sebagai untuk pendekatan kita terhadap Tuhan gitu, untuk memahami jalan menuju keimanan juga. Iya, sebagai ya itu tadi benar, jalan menuju biar tahu apa sih makna ciptaan Tuhan ya lah, pendekatan kita terhadap sains gitu kan. Makanya agak miris ketika memang melihat agama dan sains saling bertentangan, terutama ketika orang menolak sains sangat bersimpangan dengan agama. Padahal kita bisa berangkat dari inspirasi masyarakat abad pertengahan kan ya, menerima sains itu sebagai suatu cara agar kita menerima, memahami sebenarnya apa sih dibalik ciptaan Tuhan itu, meskipun ya pada akhirnya ya ada misteri yang belum terjelaskan, itu kan masalah waktu ya. Berangkat lagi ke masa Renaissance yang di sini bisa dikatakan sebagai titik tolak di mana sekularisasi atau sekularisme dimulai. Mulai antroposentris. Nah, ya betul. Jika dulu adalah porosnya adalah Tuhan gitu loh, teosentris. Di sini mulai Renaissance itu bangkit ketika porosnya berganti dari yang teosentris menuju ke antroposentris kan istilahnya. Makanya berangkat menjadi titik awal di mana paham humanisme menjadi istilahnya udahlah ngapain, yang penting kita aja yang mikir, ngapain sih mikirin Tuhan, kita gitu loh, berangkatnya dari kita, nggak usah mikir-mikir yang jauh gitu lah. Tuhan juga kayaknya nggak mikirin kita juga kan, penderitaan sama, mendingan kita mikirin gimana menjadi seorang yang humanis gitu loh, menjadikan ya berangkatnya udah dari kita aja. Memang pada akhirnya ini menjadi titik tonggak berdirinya yang
bisa dikatakan modernis. Ya klaimnya kan awalnya neoplatonik ya. Ya betul. Nah memang ya dibilang ini menjadi suatu lompatan pergeseran dari yang teosentris menjadi antroposentris ya, berangkatnya dari Renaissance terutama dalam literatur, seni. Kayaknya ada kejenuhan terhadap Mungkin ya doa kurang gak dijawab-jawab, ada penderitaan. Mus Wiridan Hopeless Jadi ya, akhirnya. hopeless. Cuma mereka kalau sekarang kan hopeless kemana gitu ya? Semakin percaya ke Tuhan, Iya. Tuhan semakin tidak percaya. Iya kan, itu ya Renaissance itu kan, Ah. Renaissance itu kan emang ada jarak gitu Iya. antara ketika teologi masuk ke ranah antrop Iya. gitu maksudnya. Tinggal capek orang beridan mah itu dijawab sih. Akhirnya Ya mungkin awalnya dari otokritik kepada Betul. Kristen. Iya pasti. Jadi Oke, lanjut. ngapain juga kan kita kayak selalu ke Tuhan ya sama aja, udah kita fokus ke kita aja, berangkatnya dari titiknya humanisme aja, dari manusia gitu. Kata Apa? Tuhan. Entry point menuju modernitas. Nah itu. Agak sebenarnya dibilang serem enggak juga sih, mungkin ya agak ya masuk akal juga ya ketika memang sebelumnya agama dan sains terutama para agamawan dan ilmuwan, tapi ada perkembangan dari masyarakat itu sendiri merasa jenuh dengan agama yang seolah-olah digabungkan dengan negara dengan kerajaan, pada akhirnya kan menciptakan suatu Alat kekuasaan. menjadi alat legitimasi kekuasaan gitu kan. Adalah kalau kayak gitu kita berangkatnya dari manusia aja, bagaimana hak asasi manusia ditegakkan gitu loh, bukan berangkatnya dari Tuhan yang bisa diselewengkan. Kita juga nggak tahu maksud Tuhan apa gitu, kita berangkatnya dari kita aja gitu. Ya seperti itu. Nah selanjutnya masuk ke abad modern, di mana ya seperti kita tahu ya mulai munculnya teori relativitas, mekanika kuantum, kosmologi yang semuanya sudah mulai dijelaskan secara empiris, secara rasional, yang pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan soal kehidupan yang sebelumnya belum bisa ditemukan secara rasional, belum bisa dibuktikan gitu, pada akhirnya bisa dibuktikan, bahkan semakin kompleks gitu kan. Teori relativitas, mekanika kuantum dan kosmologi kan pada akhirnya ya, apalagi kita bisa menginjakan kaki di bulan kan. Oke teman-teman sobat damai, karena kita ada azan dulu, jadi kita break dulu kan. Siap. Sambil nunggu azannya selesai. Oke. Tadi nyampe modern ya. Modern. Modern. Buka Mi. Oke, kita lanjut lagi sahabat damai di pembahasan tadi yang modernitas ya. Ya. Oke. Tadi Udah masuk ke fase sejarah modernitas. Renaissance. Setelah Renaissance. Modern ya, mungkin sedikit mengulang ya, bagaimana agama sudah mulai mungkin mengalami kemunduran, kemerosotan gitu ya, kemolekan citra orang mau beragama. Udah mulai dijawab dengan sains, Titik jenuh. udah mulai titik jenuhnya mencapai titik didih, jenuhnya sudah mencapai titik didihnya gitu loh. Ya, Ketika bahasanya agama udah mulai nggak laku. ya betul, hal-hal yang ditawarkan agama mulai ditinggalkan, mulai masuk ke yaitu sains, big tech, teknologi yang mulai menjelaskan hal-hal yang memang sebelumnya bersifat misteri gitu loh. Ini kan balik lagi ke arah, kalau masih tadi agama Yunani, memisahkan antara agama masuknya ke mitos saja, pengetahuan yang lebih seksi lah di dalam logos gitu. Nah selanjutnya masuk bagaimana secara sistematis agama dan budaya gitu, religi. Sebenarnya yang memang perlu disadari adalah ketika kita menyebut religi dan agama itu sebenarnya adalah suatu yang sama gitu. Ketika religi agama, sosok religius, padahal sebenarnya kalau kita kaji sedikit, religi itu adalah suatu praagama, praagama. Religi itu lebih mengarah ke soal perasaan, rasa yang sadar akan bahwa ada sesuatu yang besar. Berarti ini secara etimologis. Iya, secara etimologis itu sebenarnya religi ya adalah suatu sebelum agama gitu. Memang sudah ada
kesadaran, sudah ada momen dimana ada sesuatu yang lain gitu loh, yang lebih besar dari diri kita, walaupun memang titiknya adalah di agama mulai dijelaskan secara istilah struktural Tuhan, Nabi dan lain-lain gitu kan. Nah sebenarnya kalau tentang studi tentang agama itu diprakarsai pertama kali itu adalah bagaimana sarjana berusaha mencari asal-usul agama gitu. Agama bagi mereka adalah bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba seperti wahyu gitu, tapi pasti ada tempat atau titik di mana agama itu sebagai bibit dan tempat persemaiannya itu di mana, bagaimana agama bisa muncul. Nah, disitulah menjadi awal mula bagaimana studi dan budaya itu muncul, karena latar belakangnya untuk mencari sejarah agama itu gimana sih. Catatan yang paling awal adalah menurut sejarah itu dari studinya Herodotus, sejarawan Yunani sekitar 408 sampai 425 sebelum Masehi. Dia tuh dari penelitiannya atau dari studinya menghasilkan equivalence of gods atau kesetaraan para dewa. Jadi dia pergi ke tempat-tempat itu, ternyata banyak juga ada dewa-dewa yang memang mempunyai istilahnya balance lah antara budaya ini, walaupun penyebutannya mungkin menyebut dewa kematian siapa Di gitu. kultur ini disebutnya Gitu. tapi kayaknya sosok yang sama. Nah, Herodotus menyimpulkan gods itu atau dewa, para dewa itu memiliki fungsi yang sama dalam berbagai sistem kepercayaan dalam berbagai kebudayaan. Ya, seperti tadi itu mungkin di daerah A menyebut dewa ini sebagai apa, dewa di sini disebutnya sebagai apa, nah seperti itu. Nah selanjutnya juga ada Antonius Strabo, seorang ahli geografi di abad pertama, abad ke-1, menyusun klasifikasi masyarakat itu berdasarkan tipologi perkembangannya, mulai dari peternak berpindah atau pastoral nomadik, petani menetap atau sedentary agrikultural, dan masyarakat kota sih. Jadi dia melihat kebudayaan itu berdasarkan gimana sih kultur masyarakat dan bagaimana mereka ya melihat kebudayaannya gitu kan. Peternak dengan orang yang menetap itu kan beda ya. Berarti ini mas secara sosiologis antropologis. Nah itu sudah dibentuk oleh atau diklasifikasikan sebenarnya dari zamannya Antonius Strabo, mulai ada kesadaran untuk mengklasifikasikan. Antonius Strabo ini tahun berapa nih? Dari abad pertama, setelah Okay. Herodotus berarti kan. Meskipun nanti di era modern juga Bernard Taylor itu juga menyuruh memberikan semacam instruksi kepada para sarjana gitu, lu pergi sana ke kebudayaan-kebudayaan, mengklasifikasikan kebudayaan-kebudayaan agar kita tahu bagaimana perkembangan sejarah Homo sapiens secara lengkap dan kompleks gitu loh. Itu memang di abad modern sih. Nah selanjutnya ada juga dari Roger Bacon, itu adalah seorang sarjana Oxford dari Oxford Inggris gitu. Dia orang Eropa pertama yang memang mengklasifikasikan sistem kepercayaan manusia abad pertengahan yang sejajar dengan bentuk kebudayaannya. Nah contoh itu ada 5: budaya paganisme, penyembahan terhadap benda dan fenomena alam; terus budaya berhala, menyembah banyak dewa, dan secara khusus Bacon menyebut Buddhisme masuk ke dalam kelompok ini. Terus ada budaya Mongoloid, menggabungkan monoteisme dengan pemujaan api dan magic mistis gitu ya. Dan ada juga budaya Saracen, kekristenan padang gurun. Itu mereka punya istilahnya tradisi dan budaya yang beda dengan kekristenan padang gurun gitu. Karena kan hidup di gurun. Dan yang paling terakhir adalah budaya monoteisme yang terkenal itu juga Yahudi, Yudaisme, Kristen, dan juga Islam masuk dalam kelompok ini. Namun pada akhir catatannya yang menarik adalah Bacon justru mengajukan pertanyaan gitu. Kriteria apakah yang digunakan untuk menguji sebuah kebenaran religi gitu loh. Titik yang bisa dikatakan religi mana sih yang benar antara tadi paganisme, berhala, Mongoloid, Saracen, dan monoteisme, gimana yang paling benar? Ini sama dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Alexander Agung pada zamannya. Alexander the Great, betul. Budaya atau tradisi manakah yang paling unggul? Yang paling unggul. Kalau Bacon kan yang benar yang mana? Kalau Alexander Agung yang paling unggul, budaya mana yang beradab atau yang lebih unggul gitu loh kan. Nah, pertanyaannya adalah yang balik lagi tadi ke awal, sebenarnya manakah yang lahir lebih dulu? Agama atau budaya? Ini kan pertanyaan gimana ya, retoris, pertanyaan yang agak menjebak, sama kayak ayam dulu atau telur dulu gitu kan. Ini kan pertanyaannya yang agak tricky gitu untuk menemukan jawabannya. Nah,
Cuma saya mau berangkat dari pendapatnya Fraser, J.G. Fraser, kalau nggak salah dia seorang sosiolog ya. Dia mau berangkat dari titik bahwa jauh sebelum ada religi muncul, peradaban manusia itu telah mengenal hal-hal magic. Magic. Religi tadi kalau ingat kan religi itu pra-agama. Meskipun sudah menyadari ada sesuatu yang lebih besar daripada kehidupan manusia gitu loh. Berangkatnya dari titik ucapan atau mantra yang digunakan untuk mengatasi persoalan hidup. Nah, baru setelahnya ketika magic atau mantra itu sudah tidak bisa memberikan solusi atas persoalan hidup, mereka mencoba mencari hubungan yang lebih intens ke dalam misalnya roh-roh halus, ke dalam hal-hal yang gaib, tapi sudah istilahnya mengarah ke bentuk yang persona gitu loh, interaksi kan. Oke. Sebentar saya ini biar clear kan, kalau tadi religi itu disebutnya praagama. Iya. Nah, kalau agama sendiri apa istilahnya? Kalau ya memang Faith, credo atau apa? ya bisa dibilang gitu ya, karena kan sudah membentuk suatu, pertama udah ada institusinya jelas gitu loh. Nah, itu istilahnya apa? Ya. Ada padanan katanya nggak secara etimologi? Kan kalau agama mau bahasa di sini ya. Iya. Sebenarnya kan kalau agama itu kan dari, kalau misalnya secara etimologi dari Latin ya, religere, yang untuk apa ya, lebih ke menemukan istilah dari garis besar itu menemukan sesuatu lah. Oke. Memang ketika dalam agama kan sudah ada yang persona-personanya kan, seperti Allah, kita kan sudah membentuk. Cuma kan kalau dalam religi itu kan mereka sudah cuma menyadari wah ada sesuatu nih yang lebih besar dari kita gitu. Padanan katanya apa tuh kalau agama itu? Sebenarnya Bisa kalau religi itu ternyata praagama, nah agama sendiri apa istilah padanan katanya? bisa dibilang apa ya, agama padanan. Ya mungkin langsung aja ya objeknya Buddhis. Ya bisa dibilang gitu ya. Islam. Ya bisa Kristen, dibilang. Oke. sudah mengkristal. Kristen. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi magic itu lebih mengarah pada sistem tingkah laku yang mencapai tujuannya menguasai atau menggunakan kekuatan gaib. Oke. Jadi ada toolsnya, mau menguasai. Tetapi kalau ketika sudah masuk ke religi, sistem religi, manusia untuk mencapai tujuannya perlu bersandar kepada ya kehendak roh halus gitu. Kayak ya saya bersandar ke Allah, Ya. bersandar ke siapa, ke Tuhan gitu kan, seperti itu. Nah, yang menariknya adalah di sini Emil Durkheim dari Bordeaux. Dia menolak konsep Fraser yang cenderung melihat religi ataupun agama sebagai fenomena yang semata-mata supranatural dan evolusionalistik ya betul. Durkheim juga tidak setuju agama berasal dari upaya manusia yang untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan mencari kekuatan gaib gitu loh. Kekuatan yang memang ada di atas mereka. Tetapi Durkheim berusaha untuk tidak terjebak dalam pemikiran evolusioner. Jadi dia lebih menjelaskan bahwa sistem kepercayaan itu terdapat suatu persamaan otentik pada substansi maupun tampilan luarnya, yaitu kebutuhan manusia untuk mengintensifkan kesadaran kolektif melalui upacara keramat. Jadi ya agama atau religi itu ya karena ada Ritus. iya kesadaran kolektif bersama, menyadari saya sebagai seorang makhluk yang beragama gitu loh. Ya seperti itu sih. Ya oleh karena itu Durkheim melihat keterkaitan erat antara organisasi sosial, sistem klan dan keyakinan pada totem sih deh, pada simbol. Kayak misalnya ya dulu teman saya dari Timor, simbolnya itu ya burung puyuh. Jadi itu menerapkan prinsip juga menjadi norma hukum ketika ya orang nggak boleh makan telur burung puyuh ya, karena burung puyuh itu adalah ya simbol apa ya istilahnya identitas kita, simbol leluhur kita. Jadi apa ya? Ada community base-nya. Nah, betul, ada community base-nya. Oke. Pada akhirnya ya agama adalah kesadaran kolektif yang sekaligus memberi identitas sosial dan apa ya demi memperkuat ininya sih kebutuhan moralnya. Pada gilirannya kita balik ke pertanyaan agama dulu atau budaya dulu atau agama dulu adalah melalui pemaparan Fraser dan Durkheim kita bisa menyimpulkan bahwa ya agama adalah kebudayaan itu sendiri gitu loh. Jadi tidak ada yang lahir lebih dulu. Ya agama kan seperti yang tadi saya bilang Ya, agama adalah kebudayaan itu sendiri. Nah, iya, agama adalah kebudayaan karena kan di situ ada tradisi, ada identitas, ada konsep moral, ada hukum. Nah, seperti itu. Kita masuk ke tahap akhir kan? Bebas. Oke. Masih ada yang dijelasin nggak? Ini sih. Agama budaya udah. Udah. Sekularisasi dan Jadi tadi diakroniknya udah, sinkronisasi sekarang udah. ya, sekarang secara
mungkin di sekarangnya ya kenapa Atau sekularisasi. saya mulai bertanya aja sekarang ya. Boleh. Ya ini mah santai aja. Atau pasti ada yang jelasin. Kayaknya beresin dulu deh. Beresin Oh, dulu. Boleh. Beresin dulu. Kalau misalnya membahas sekularisasi, saya mau mengangkat dari Peter Berger. Sekularisasi itu merupakan sebuah kayak proses atau bagian-bagian setiap kebudayaan yang dilepaskan dari dominasi budaya. Seperti tadi Renaissance mau melepaskan kehidupan profan dengan yang transenden gitu loh. Yang profan ya udahlah urusan kita gitu loh. Yang pertama tuh dia membaginya ke dalam 3, yaitu kapitalisme industri yang membuat kelompok manusia semakin tersebar dengan kesadaran-kesadaran kapitalis gitu ya. Terus pengaruh ilmu pengetahuan modern dan dalam pelbagai sektor kehidupan, terutama ya mungkin sedikit membuka ya kayaknya agama juga udah disusupi dengan kapitalisme. Industrialisasi. Nah, agama diindustrialisasikan gitu kan. Didagang gitu. Nah, gitu dia. Penguatan, terus yang ketiga adalah penguatan struktur teknologi ke dalam semua lini kehidupan yang membuat ya 3 kategori tadi yang menurut Berger adalah kenapa adanya sekularisasi. Dan yang menariknya adalah menurut Berger itu sebenarnya sekularisasi itu berangkat dari tradisi kekristenan. Oke. Nah, cuma dia menyangkutnya berangkatnya dari tradisi kekristenan Calvinis. Jadi dalam kekristenan Calvinis itu ketika orang-orang Calvinis mengalami disenchantment of the world, jadi kayak hilangnya pesona sakral dunia gitu loh. Seolah-olah mereka merasa mereka tinggal dalam dunia yang sudah terlepas dari dimensi esensi sakralnya. Jadi dunia itu nggak ada lagi sakralnya, tidak ada lagi malaikat. Udah profan semua. Udah profan semuanya. Kayak Tuhan yang begitu suci, tinggi dan transenden itu kayak gimana ya? Kayak manusia mengalami kekerdilan gitu. Saya mau orang yang berdosa, Tuhan itu suci lah, Tuhan itu kayak transenden gitu. Satu-satunya penghubung antara manusia dengan Tuhan itu hanya satu, yaitu melalui rahmat, melalui firman Tuhan, sola gratia, melalui rahmatlah yang mempengaruhi keterhubungan kita dengan Tuhan. Masih mungkin lah hubungan kita dengan Tuhan itu disatukan ketika tentang adanya rahmat. Tapi ketika satu-satunya jalan penghubung itu putus atau tidak lagi masuk akal, tidak lagi plausible gitu, ya dunia udah benar-benar terputus selama-lamanya dengan Tuhan gitu. Dunia kodratis telah semata-mata menjadi realitas empiris yang terbuka pada penetrasi rasional dan sistematik. Karena itu tadi Tuhan ya udah benar-benar, istilahnya jembatan kita nih di sini ke situ sama Tuhan ya udah benar-benar terputus gitu, nggak lagi masuk akal. Ya udah benar-benar dunia menjadi ya dunia yang profan, dunia yang bisa dijelaskan secara empiris dan sistematik gitu. Yang harus terpanca indera. Nah, seperti itu. Seolah-olah di sini Berger mau melihat bahwa yang sebenarnya kapitalisme itu berangkat dari itu tadi, tradisi kekristenan. Meskipun selanjutnya Richard Carrier dalam karyanya Christianity was not responsible for modern science, dia menegaskan bahwa sebenarnya sains itu justru nggak berpijak dari tradisi atau ya berangkat dari tradisi kekristenan, terutama Kristen Calvinis, tapi dia menganggapnya berangkatnya dari kebudayaan pagan yang menjadi cikal bakal berdirinya agama-agama Semit gitu loh. Carrier melanjutkan bahwa sebenarnya dia agak radikal juga menyebut bahwa dari abad ke-5 sampai ke-15 sebenarnya nggak ada revolusi saintifik. Ini kan berseberangan dengan tokoh-tokoh yang tadi kita sebut kayak Ibn Sina, Al-Khwarizmi itu kan sebenarnya yang memajukan sains ya. Ibnu Khaldun. Nah, berangkat dari keberagamaan. Nah, menjadi peneliti-peneliti saintifik. Gitu. Nah, itu dia. Yang sebenarnya memang agama mempunyai peran besar dalam kemajuan ini. Memang sekarang melihatnya kita agama dan sains itu terpisah. Ya. Cuman yang menarik saya mau mengangkat dari Daniel Heuvelegger, dia orang Prancisnya agak susah. Daniel Heuvelegger. Ada Khoan ya. Itu dia. Dalam bukunya yang berjudul Religion as a Chain Memory, bagi Leger itu setiap individu dengan individu lain tuh terikat dalam komunitas agamanya. Jadi agama itu sebagai pengikat kita, chain gitu, yang keterkaitan kita dengan orang lain itu terikatnya dengan agama gitu loh. Rantai yang mengikat individu dengan komunitasnya itu adalah tradisi religius atau memori kolektif. Kita menjadi anggota komunitas beragama gitu karena kita terikat dalam komunitas agama masa lalu dan masa depan. Kita terikat menjadi satu komunitas. Kan
sejarah keislaman panjang kan, sejarah kekatolikan panjang, kekristenan panjang. Itu kita menjadi satu komunitas yang sama karena kita mempunyai memori kolektif yang sama, yaitu melalui tradisi Islam, tradisi kekatolikan yang masih kita jalankan hingga saat ini gitu loh. Itu yang menjadi kita sebagai satu komunitas yang sama, itu tadi chain. Nah, bagi Lager itu kenapa masyarakat menjadi sekular, terutama masyarakat Eropa menjadi kurang religius, karena ya bukan hanya mereka semakin menjadi rasional, tetapi memori kolektif itu tadi, chain itu tadi mulai terlepas. Tidak mampu mempertahankan memori kolektif yang mengesahkan bahwa diri kita adalah sebagai komunitas beragama. Saya sebagai seorang Katolik, saya sebagai orang Muslim, itu menjadi terputus kesadarannya, tradisinya putus. Ya mungkin itu tadi karena ya sudah mulai dijelaskan dengan sains itu tadi. Makanya Lager menyebut masyarakat ini sebagai an agnostic society gitu loh. An amnesiac society, artinya ya lupa gitu dengan tradisi bahwa saya sebagai seorang yang beragama. Ya karena tadi memori kolektifnya pudar, hilang, tercerabut dari akar tradisinya. Nah, cuma ketika maraknya gelombang sekularisasi, muncul juga gelombang desekularisasi. Ketika mulai memasuki abad dikatakan postmodernisme lah ya. Kita bisa pakai ungkapannya Lyotard, bagaimana ia menandai zaman ini dipenuhi dengan incredulity, ketidakpercayaan dengan cerita-cerita besar. Salah satunya ya memang agama juga. Grand narrative. Ketidakpercayaan terhadap ya ideologi, agama, sains itu sendiri. Jadi nuansa ketidakpastian sangat kental gitu loh. Berger melihatnya dalam psikologi ya. Kenapa terjadi desekularisasi ya karena jiwa itu butuh kepastian. Saya ini setelah dari sini mau kemana gitu loh. Nah disinilah sebenarnya peluang agama masuk. Dimana selama ribuan tahun agama menawarkan kepastian. Setelah ini kita kesini loh. Apa kalau misalnya kita berbuat baik kita kesini loh. Nah memang di satu sisi kan menjadi apa ya? Dibilang saintifik juga enggak, dibilang religius seorang agamawan juga enggak gitu loh. Karena ya itu tadi sih. Ya ketidakpercayaan terhadap grand narrative itu sendiri ya, akhirnya agama yang menjadi privat. Lu mau percaya agama ya udah itu urusan lu mau nggak percaya atau lebih menjadi orang yang percaya pada penemuan saintifik ya itu urusan lu lah, kita urusan masing-masing. Yang penting kita punya kepastian buat diri kita masing-masing aja sih. Nah kesimpulannya dari pembicaraan kita adalah ya sebenarnya ketiga paradigma besar ini antara agama, sains dan budaya itu adalah suatu apa ya mode of being, cara kita berada di dunia ini ya lewat mau menjadi percaya dengan agama, sains atau budaya itu ya sebenarnya cara berada kita. Mode of being kita itu mau berdasar pada agama, sains dan budaya itu terserah kita gitu loh. Balik lagi ke diri masing-masing ya. Ya memang ini mengambil ya Renaissance juga iya, modern juga ya, menjadi wilayah privat gitu kan ya. Padahal kalau misalnya dalam horizon yang lebih luas, interaksi antara ketiganya memang kalau ini bisa bersifat kompetitif dan hegemonik gitu, yang satu menguasai yang lainnya. Tetapi kalau relasinya lebih hegemonik dan kompetitif gitu loh. Tetapi kalau misalnya kita melihat dalam horizon yang besar, yang lebih luas, dialektika ketiganya antara agama, sains dan budaya bisa dilihat sebagai salah satu paradigma untuk semakin memperkaya kita, terutama dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan dan persoalan hidup manusia, terutama yang menyangkut pertanyaan eksistensial, pertanyaan menyangkut soal apa makna hidup, alam semesta. Seperti itu sih. Itu penjelasan. Akhirnya kan eklektik itu kalau nggak salah juga mengambil mau dari Renaissance, mau dari manapun, terus kita bisa merefleksikan kita memaknai itu seperti apa, gitu. Baik tentang sains, tentang budaya, tentang agama. Kalau kita vis-a-vis kan sangat bisa saja. Bisa. Tapi kalau kita saling asimilatif kan juga bisa. Gitu. Nah ini mungkin pertanyaan ya ke Kang Aceng. Aceng. Nah kalau misalnya tadi kan pertarungan itu bukan pertarungan. Paparan itu terkait masalah agama, budaya dan sains. Di situ juga ada ngomongin kita sebagai manusia ada peran logika kita, ada peran rasional kita. Nah, ada nggak sih diferensiasi memahami ini secara logik dengan diferensiasi memahami ini secara rasional? Ada nggak diferensi? Saya ngomongin terminologinya logik dan rasio. Gitu. Apakah rasio
sama dengan logik atau sebaliknya akhirnya pertarungan memahami tentang agama, budaya dan sains itu juga bisa jadi pertarungan antara logika manusia dan rasio manusia itu sendiri gitu. Dan itu dicampur adukan bisa jadi karena konon ada beberapa teori menyebutkan ada logik naratif, ada logik saintifik. Nah, logik saintifik ini gerbang menuju rasionalisme, rasionalitas. Nah, menurut Kang Aceng gimana? Saya mungkin ketika membahas tentang Ini logika, berarti lebih epistemik ya? Iya. Epistemik nih pertanyaannya ya. kayak misalnya saya mau kembali ke logikanya Aristoteles. Oke. Logika Aristotelian kan ketika yang A selain misalnya A itu bukan sekaligus A minus gitu. Ya. Atau gini lah sederhananya, ketika saya menyukai Persib, Ya. berarti bukan otomatis membenci Persija, Ya. gitu ya. Bisa dibilang ketika merah bukan hitam, bukan putih. Nah. Ya merah ya merah. Merah. Artinya kan ada pemisahan gitu kan ya. Logika dan rasionalitas sebenarnya memang ketika kita untuk mencapai bisa dikatakan memahami secara rasionalistik gitu, ya logikanya itu menggunakan logika apa? Kan logika saintifik mungkin berangkatnya ya bisa dikatakan berangkatnya dari logika Aristotelian gitu kan. Kalau jika A atau bukan A ya itu berarti ya kalau ada merah ya berarti bukan hitam dan bukan putih gitu kan. Ya merah aja tidak. Berarti kan dia memberikan distingsi yang jelas gitu kan. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika dalam tradisi berpikir di luar barat ya terutama yang tidak terikat dengan Yunani gitu. Antara subjek dan objek justru menjadi satu gitu loh. Apa sih? Koheren inherent itu? Ya, ketika mungkin kan dibedakan kalau misalnya dalam tradisi berpikir barat kan subjeknya adalah saya, objeknya kan mungkin apa yang lain gitu kan. Itu juga yang dipegang dalam sains gitu. Tetapi dalam tradisi berpikir di luar barat terutama di luar Yunani antara subjek dan objek justru menjadi satu gitu loh. Saya merasakan dunia luar ya dengan dalam diri saya sendiri kayak misalnya biksu di Tibet itu kan ya bagaimana dia bisa melayang itu kan ketika dia bisa menyatukan dirinya dengan alam levitasi itu kan secara saintifik itu kan gimana menjelaskan orang bisa melayang ya itu kan nggak masuk bisa dikatakan kalau menggunakan otoritas pemikiran barat ya itu pseudo gitu loh tapi kan ini bagaimana ya dijelaskan secara logika atau rasio kan ini nggak masuk juga gitu loh. Bagaimana orang dengan duduk diam meditasi bisa terbang gitu loh. Kalau pakai logika naratif mungkin kejawab itu. Iya, mungkin maksudnya ke kaidahnya kan mungkin sebab akibat. Ya. Sebab dia meditasi. Betul. Dan lain sebagainya prosesnya dia konsentrasi dan lain sebagainya dia bisa melayang. Tapi kalau pakai logika saintifik mungkin agak jelimet gitu. Dan ini juga Michel Foucault, seorang pemikir dari Prancis juga dia mengklasifikasi dua jenis pengetahuan. Yang pertama tuh dia bilang connaissance itu adalah pengetahuan sebagai sistem ketat atas justifikasinya yang definitif, standar kompetensinya normatif, institusinya juga terformalisasi gitu. Artinya ada struktur atau ada metode pembuktian yang jelas secara rasional gitu. Itu ya masuknya ke dalam scientific ranah saintifik. Tapi ada juga menurut Foucault yang jenis pengetahuan yang namanya savoir, yaitu adalah suatu pengetahuan yang terbentuk dari pengalaman dan tidak ada praktik yang sifatnya kaku rigid seperti dalam metode-metode, tapi ya metodenya bebas gitu, berangkat dari pengalaman yang kayak tadi contohnya ya biksu Tibet itu ya bagaimana kan dia bisa dari bermeditasi bisa levitasi bisa mengambang itu kan secara nggak ada penjelasan secara metode atau rasionalnya di mana gitu kan ya. Dan justifikasinya juga beragam ya, tidak hanya berdasarkan satu satu metode atau satu pemahaman aja gitu loh kan. Padahal yang terjadi yang dilakukan oleh biksu tadi itu kan fakta realitas fakta realitas yang secara saintifik tidak bisa dijawab. Nah kira-kira oleh budaya dan religi itu bisa dijawab nggak? Ya itu kan masuknya kalau yang savoir itu yang jenis pengetahuan yang berasal yang bebas metodiknya. Nah itu
memang Foucault mengklasifikasinya itu ke dalam suatu budaya lokal partikular, masukinnya budaya partikular tuh masuk ke dalam kelompok savoir, tapi kayak sains dan iptek itu dan ya ilmu-ilmu saintifik ya maksudnya ke dalam connaissance. Jadi emang ada proses sebetulnya ya. Iya. Prosesnya teh kayak tadi dimulai dari abad prasejarah. Iya. Itu kan mungkin di prasejarah belum ditemukan metodenya kan gitu. Iya. Tapi ternyata terus beriring dengan waktu paradigmanya berubah, cara pandangnya berubah, yang pada akhirnya kayak tadi biksu itu yang melayang akhirnya ada bocorannya. Iya gitu. Ya memang secara Kayak gini aja Kang, sorry memotong. iya. Kayak sulap. Nah, ya. Ya kayak sulap. Dulu mah aneh gitu lihat siapa yang dibelah teh Kang, yang sekarang raja Copperfield itu yang dibelah itu. Ternyata sekarang mah ada yang bisa mengebongkar itu gitu. Ternyata oh ini trik. Ya. Dulu mah malah menjadi wah gitu, mungkin ya karena tadi kayak Ya kayak teori kita ngomongin repetition. di zaman abad prasejarah kita disebut orang sakti gitu. Iya. Kok dia bisa ngomongin orang jauh gitu kan? Bisa jadi mistis kan itu. Jadi si posisi badan agak sedikit ke depan. Sanggul. Ya tapi kan kalau lihat di teori ini tuh kayak repetition gitu kan. Ya Iya. kayak pengulangan dari awal percaya dengan paradigma gagaiban gitu ya, maksudnya yang irasional yang pada akhirnya mengarah ke rasional kembali, akhirnya mengarah ke sini gitu kan terus. Nah, yang pada akhirnya mungkin hari ini juga jadi tiga konsep besar gitu ya, yang tadi umum, sains dan filosof. Filosof biasanya filosofis itu kayak umumnya kita melihat matahari itu mengelilingi kita gitu ya, bumi gitu. Tapi ternyata secara sains matahari itu diam, kita yang mengelilingi gitu. Ya matahari Iya, sebagai sentris. iya sebagai sentrisnya gitu. Sedangkan ketika kita mengkaji secara filosofis, ternyata ya ada artinya gitu dari sana. Jadi gini, maksud Lutfi, scientific itu kecenderungannya kalau bahasa di kaidah Islam itu nasah wa mansukh. Nah, penemuan sekarang itu bisa digugurkan oleh penemuan Ya. berikutnya atau penemuan sebelumnya atau didukung gitu. Ya. Atau dikembangkan. Nasah mansukh itu atau didukung, bahkan bisa digugurkan. Oh ternyata yang partikel paling kecil itu bukan atom misalnya gitu ya. Ternyata yang lebih kecil lagi dari atom, apapun itu saling Biji jarok. saling menggugurkan. Ada kaidah seperti itu juga, asal bisa terbukti secara empiris. Jadi emang kuncinya di empiris atau Empiris. di Nah, berarti kan secara epistemik, saintifik itu dekat dengan empiris. Secara epistemik dekat dengan ya hal yang terempiriskan gitu. Ketika itu belum terbukti secara empirik, itu disebutnya bukan saintifik akhirnya. Nah, gitu. Di agama tuh banyak hal yang belum ditemukan secara saintifik mungkin. Bahkan di kearifan lokal kebudayaan juga banyak hal yang belum terbukti secara saintifik. Nah, dianggaplah itu hal yang tidak saintis gitu hari Iya. ini. Gitu kan. Karena kan apa ya, barat yang seolah-olah yang memang filsafat pengetahuan kan lahirnya dari barat lah ya, yang melihat bahwa bisa dikatakan tradisi berpikir di luar barat itu bukan filsafat gitu loh. Yang melihatnya sebagai itu mah bukan filsafat, Ya. bisa dikatakan Cuma pseudo lah ya. Local wisdom. Local wisdom menjadi suatu Apa lokal wisdom? Bukan kearifan lokalisasi ya, kearifan lokal. Tapi ada yang sekarang lebih terkenal lokal Windows. Kalau Windows jendela. Oke Kang. Jadi kalau tadi melihat Kang Daus dengan secara rasional dan logika mana dulu gitu ya akhirnya gitu. Saya melihat malah jadi satu timbal balik Nah, gitu ya. iya. Kayak timbal balik kayak teori ayam no benar Nah, itu iya. kan. Nah, menariknya kan kalau seandainya kita artikan sebagai konsep agama gitu kan ya. Agama itu kan kalau Buya Hamka bilangnya aturan-aturan gitu, siapa tahu tata cara kehidupan. Itu kan macam-macam gitu, agama itu kan aturan gitu ya. Yang pada akhirnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, seluas itu ternyata. Itu kalau dipakai perspektif lain, Ya. statement itu sebenarnya agama itu menghegemoni kan. Nah, berangkat eta euy. Iya. Ya sebenarnya agama juga sifatnya kan hegemoni kan. Iya, macam-macam warna. Iya sih, karena juga dipercaya punya power yang besar di agama itu sendiri. Sekarang mah gitu ya. Sekarang mungkin dari dulu juga kayak Gak tahu gitu. besok. Gak tahu. Yang paling kelihatannya sih hegemoni Iya. agama ya abad pertengahan. Ya.
Justru pas abad pertengahan itu sains dan agama itu seiring jalan Seiring, ya. ya. Ya Al-Khawarizm tadi ada Ibnu Sina dan banyak lain itu. Bahkan Ibnu Khaldun pun mentranslate ilmu Iya. filsafat ke timur gitu kan, membawa aspek itu. Yang makanya mungkin kalau untuk melihat diskusi apa tadi sains agama dan budaya paling bijak tuh pakai logika Aristotelian tadi. Iya. Ya. Iya. Kita nggak mencampur adukan dan nggak ya kalau mau membandingkan harus apple tuh Iya, apple. iya. Dan menggunakan logika Aristoteliannya bukan untuk meniadakan yang Yes, lain. bukan denial tapi Ya, Tapi bisa jadi bagian-bagian. iya, bukan pilihan jika agama maka bukan sains atau kan saling meniadakan Iya, kan ya. iya. Tapi lebih melihat dalam horizon yang lebih luas bahwa ketiga paradigma ini bisa saling melengkapi Ya, gitu, untuk betul. semakin mendekatkan pada pemahaman tentang eksistensi, makna hidup dan ya alam semesta sih. mantap. Well, Oke. Oke. Gimana Mi? Kita punya 5 menit lagi. Nah, ada 5 menit. Apalah mau closing statement Yes, atau mau bertanya lagi? nasi goreng. Oke, teman-teman sobat damai, dimanapun teman-teman berada, mungkin hari ini ada step ketiga, untuk mendengarkan. Oh. Belum, untuk mendengarkan closing statement dari narasumber kita. Yes. Nah, gitu mangga untuk silakan. untuk closing statement. Yes. Oh, Ada. Atau kesimpulannya baca lagi. Tadi udah kesimpulan. Iya. Sekarang Udah. kesimpulan yang belum Kesimpulan, disimpulkan. ya. Kesimpulan yang disimpulkan sebenarnya antara dialektika agama sains dan budaya kalau misalnya kita melihat secara diakronis ini mengarah pada suatu ya evolusi lah. Melihat bahwa perkembangan kesadaran atau pengetahuan manusia itu bertahap, mungkin ada kemunduran, mungkin dianggap sebagai lompatan yang jauh. Bagaimana dari kita bisa menemukan ilmu pengetahuan, kita bisa menjelaskan yang sebelumnya tidak bisa kita pahami atau tidak bisa kita jelaskan, pada akhirnya bisa kita pahami lebih dekat dengan cara yang lebih simpel. Tetapi ini balik lagi bahwa dialektika ini bukan dianggap sebagai, terutama dialektika agama sains dan budaya dalam kehidupan, terutama dalam era modern ini, bukan dilihat sebagai suatu dialektika negatif gitu yang saling menyediakan satu sama lain, bukan sebagai suatu hal yang mengajak atau sifatnya persuasif, tapi lebih melihat dalam suatu kerangka yang lebih luas gitu, kayak kita naik tangga ke atas melihatnya secara lebih luas. Antara dialektika ketiganya ini justru untuk memperkaya kita. Yes. Menambah sudut pandang. Ya, menambah perspektif, menambah baik itu secara diakronis ataupun secara sinkronis, melihat bahwa ya ketiganya itu membawa suatu ciri khas, membawa style, membawa keunikannya masing-masing, agar kita semakin ya memahami sebenarnya realitas kita, isu di dekat kita itu seperti apa. Pada akhirnya kita ya simpelnya bisa memahami ya tempat tinggal kita, memahami paling simpel memahami diri kita lah. Identitas kita tuh sebagai makhluk yang beragama, makhluk yang berbudaya, ataupun yang memanfaatkan ya sains-sains ini bukan untuk meniadakan satu dengan lain, tapi Justru untuk semakin- menambah kemampuan adaptasi kita. Sip, betul itulah. Sakitu ti pusat. Pusat Oke, mantap. siap. Well, Mas, saya waktu dan tempat kita persilahkan kepada host kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Aceng udah memberikan banyak ilmunya ya buat kita saling belajar tentang agama, sains dan budaya. Ini tuh emang jadi diskursus yang sangat penting gitu ya buat kita belajar lagi lebih dalam. Ini kan hanya pemantiknya aja gitu ya. Sisanya kita perdalam lagi gitu ya. Oke, terima kasih juga Kang Lutfi dan Kang Daus waktunya di talk show filosofis malam ini. Kita akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.